Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi isanatan jalim an-namsi wa syairi juhali wa ihya'an dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratina bin mustafa syedana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa tswaji wa dzurriyyatihi wa libitika mana khususan khasatan ila musnatan kitab nata matlab saya mentakab bin ma'afik wa jami'tal amiti wa musyikhina wa mu'alifik kitab alati ta'alamna wa lamna sanatan lahumul fatiham. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya mu'minina Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nazm Matlab, yang mana untuk hari ini insya Allah akan menerangkan adab untuk belajar. Mari kita mulai. Terlebih dahulu kita baca nazmannya 3 kali, setelah itu kita maknai nazmannya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmi fid dharain amin. Wa'dilil bustana waddukana wa khalli kullaka inim makana Wa'dilil bustana waddukana wa khalli kullaka inim makana. Saya mari kita maknai nazmannya. Wa'atil lan nyuwungna sira nyuwungna al-bustana ing kebonan, ing singkatan apa? Mim fa. Al-bustana ing kebonan, waddukana lan ing toko, wa khalli lan nyejarno sira kullaka inin ing saben-saben perkara maujud, marupane bareng. Rupane apa singkatan? Ba'dal ya, ba'dal. Kita taruh di atas. Marupane barang kana kang gusti nemu apa ma. Pun saniki artosipun wekdal pados ilmu kedah nilar tuwin ngejaraken sawah kebonanipun lan tokonipun saha menapa kemawon ingkang dados rerenggan lan wewengkonanipun. Jadi adab mencari ilmu agama yang nomor 28 itu dikatakan oleh Kiai Nazim dengan perkataan beliau wa'atilil bustana waddukana wa khalli kullaka inima makana. Artinya apa? Artinya kosongkan, tinggalkan perkebunan dan tokomu, dan sepikan dari setiap hal yang mengganggu proses untuk menuntut ilmu. Jadi adab santri atau pelajar
yang nomor 28-nya itu apa? Santri atau pelajar itu ketika sudah waktunya sekolah, sudah waktunya mengaji, maka dia itu harus tega meninggalkan kebunan. Kalau memang mungkin dia itu bekerja di kebun, menggarap sawah ataupun menggarap kebunnya, maka dia itu harus rela meninggalkan pekerjaan sawahnya, pekerjaan kebunnya demi untuk menuntut ilmu. Begitupun kalau mungkin dia itu bekerja sebagai penjual, maka tokonya itu harus ditutup, ditinggalkan untuk mencari ilmu, ataupun dia itu dalam kesibukan yang lain, semisal mungkin lagi melihat HP ataupun mungkin melihat tontonan TV ataupun sedang bermain dengan teman-temannya, maka dia harus rela meninggalkan itu semua demi untuk persiapan berangkat mencari ilmu. Jadi semuanya itu harus ditinggalkan dengan ikhlas demi untuk menuntut ilmu. Nah, ini ada kisah yang menarik yang bisa kita buat motivasi diri kita supaya kita tuh semangat di dalam belajar dan juga berani meninggalkan kesibukan demi untuk menuntut ilmu. Ini kisah para ulama yang mulai belajar itu di usia yang sudah senja. Pertama yaitu kisah seorang ulama mazhab al-Zahiriyah. Beliau yaitu bernama Ibnu Hazm. Nah, Ibnu Hazm dulu sebelum dia itu mondok, sebelum dia itu menuntut ilmu, ketika masih bodoh, dia itu ketika mendengar kabar akan kematian tetangganya, langsung Ibnu Hazm itu menuju masjid, memakai pakaian layaknya orang yang beribadah. Akhirnya segera ia kenakan pakaian orang yang beribadah, dan tidak lupa juga dia itu mengusapkan sedikit parfum dan wewangan di kedua telapak tangannya. Nah, setelah itu baru berangkat ke masjid. Nah, sesampainya di masjid kala itu yaitu ba'da asar, yaitu setelah sholat asar. Nah, Ibnu Hazm itu langsung duduk bersimpuh sembari menunggu jenazah datang. Soalnya apa, biasanya jenazah itu ketika mau disolatkan itu dibawa ke masjid, jadi disolatkan di masjid. Makanya Ibnu Hazm ini menunggu kedatangan jenazah di masjid sambil duduk. Nah, lantas tiba-tiba dia itu dikagetkan. Yang kagetnya itu bukan kepalang, yaitu ketika ada seseorang dari arah belakangnya itu menegur dia dengan mengatakan, jangan duduk, berdiri, waktunya ini sholat tahiyatul masjid. Jangan duduk dulu, sholatlah tahiyatul masjid. Nah, lantas kemudian Ibnu Hazm itu langsung berdiri dan melakukan sholat dua rakaat. Nah, akhirnya setelah jenazah itu datang dan ritual sholat jenazah itu sudah dimulai, rampung sholat jenazah, Ibnu Hazm ini hendak berdiri kembali untuk melaksanakan 2 rakaat sholat. Nah, mendapati hal itu ada seseorang lagi yang menegur dia dengan mengatakan, duduklah, nggak boleh kamu sholat sekarang. Kenapa? Sekarang itu adalah waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Nah, akhirnya Ibnu Hazm itu malu bukan kepalang. Hari itu dia merasa menjadi manusia paling bodoh di muka bumi. Pengetahuannya tentang agama itu 0 besar. Nah, sementara usia Ibnu Hazm saat itu
sudah dari 1/4 abad. Nah, namun kejadian yang memalukan itu tampaknya menjadi cambuk pelecut bagi Ibnu Hazm, yaitu lelaki yang kelak itu akan menjadi salah satu penyokong mazhab Al-Dzahiri. Nah, jadi seorang yang menjadi penyokong mazhab Al-Dzahiri ini memulai pengembaraan ilmunya itu di usia yang tergolong telat. Nah, jika ulama-ulama besar lain itu belajar agama sejak kecil, bahkan sejak masih kanak-kanak sudah banyak yang hafal kitab suci Al-Quran, maka tidak demikian yang terjadi pada Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu telat masuk sekolah, telat belajar. Telat belajar itu bukan berarti otomatis gagal. Nah, Ibnu Hazm itu adalah hujah bahwa usia itu tidak menjadi penghalang untuk berpeluh dalam belajar. Nah, menurut Imam Az-Zahabi dalam kitabnya yaitu Syiarul Alam Nubala, terbukti bahwasanya kelak Ibnu Hazm itu menjadi salah satu ulama prolifik yang menguasai banyak disiplin ilmu. Nah, apa yang dialami Ibnu Hazm Al-Andalusi itu 11-12 dengan jalan yang ditempuh Zakaria Al-Ansori, yaitu ulama puncak dari mazhab Syafi'i. Nah, ini juga memulai belajar yaitu pada usia 26 tahun. Jadi Zakaria Al-Ansori itu memulai belajarnya itu ketika usia belum 26 tahun. Nah, meski telat, ketekunan itu berhasil menghantarkan beliau pada altar ilmu sekaligus menjadi ulama papan atas. Itu sampai beliau itu bergelar yaitu Syekhul Islam. Nah, kesungguhan dan ketekunan itu menjadi dua kata kunci yang menghantarkan mereka menjadi ulama-ulama yang kompeten dan mumpuni di berbagai disiplin keilmuan. Nah, kategori telat belajar yang menimpa Ibnu Hazm dan juga Syekh Zakaria Al-Ansori itu tergolong masih sedang. Nah, jika mengikuti pola pembagian klasifikasi usia manusia yang dibuat dalam Zadul Ma'ad, maka keduanya itu masih termasuk dalam usia muda atau usia produktif. Nah, berbeda dengan kasus yang terjadi pada Ali bin Hamzah Al-Kisai, yaitu ulama yang terkesan sebagai religius sekaligus pakar sastra dari madhab Kufa ini. Ini baru belajar ya ketika usianya itu masuk kepala 4. Nah, jika Nabi kita itu Nabi Muhammad SAW itu diangkat oleh Allah menjadi Rasul pada usia 40 tahun, maka Al-Kisai itu baru memulai belajar perkara-perkara dasar agama di usia itu. Nah, mirip-mirip dengan yang dilakoni atau yang dijalani oleh Imam Al-Kisai, Sulaim bin Ayyub Ar-Razi juga memulai belajar di usia 40 tahun. Sama dengan jalan yang ditempuh oleh Al-Kisai, yaitu ulama fikih brilian dari mazhab Syafi'i, yaitu bernama Al-Qafal Al-Marwazi. Nah, lelaki yang berprofesi yaitu sebagai tukang duplikat kunci ini sampai usia 40 tahun hidup dalam kegelapan. Dia itu tidak mengerti agama sama sekali. Dia itu hanya sekedar menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan. Nah, kerja lembur
sering dia lakukan dan banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, belajar di usia yang tergolong sudah matang itu membuatnya kesulitan. Daya ingat yang sudah mulai menurun diteratakan sampai menjadi penghalang utama yang merontokkan semangat alkohol. Namun karena kegigihan dan ketekunannya serta motivasi dari guru-gurunya, akhirnya beliau itu berhasil memompa ban kempes semangatnya. Akhirnya beliau itu menjadi pribadi yang haus akan ilmu. Beliau itu belajar dari pagi sampai larut malam. Nah, ketekunannya itulah yang menghantarkan beliau menjadi pribadi yang cemerlang dan disegani di bidang ilmu fikih oleh kalangan mazhab Syafi'i. Nah, beliau itu meninggal di usia 80 tahun. Jadi banyak ulama yang mengatakan bahwasanya alkohol itu adalah contoh terbaik bagaimana Tuhan itu memberikan skenario pencerahan kepada hambanya. Nah, separuh hidupnya itu ada di dalam kegelapan dan kejahilan. Nah, sementara separuh hidupnya yang lain itu berhasil dijalaninya dalam gemerlap cahaya yang cemerlang. Namun urusan senioritas, ketelatan dalam mencari ilmu itu belum ada yang menandingi Shaleh bin Kaisan. Seperti yang dikasahkan dalam kitab Tadhibut Tathib, bahwasanya lelaki alim ini baru memulai belajar dan mencari ilmu di usia yang jauh meninggalkan batas usia pensiun pegawai. Beliau itu belajar agama pada saat usianya tepat masuk kepala 7. Nah, meskipun tergolong sangat telat, itu banyak riwayat yang menyatakan bahwasanya ketangguhan ingatan Shaleh bin Kaisan dalam menghafalkan hadis sehingga kerap mengalahkan perawi-perawi lain yang usianya itu lebih muda daripada beliau. Nah, ulama-ulama yang memiliki ketekunan luar biasa itu hidup tidak berdasarkan angka hitungan usia. Nah, umur itu diperlukan sebagai deretan angka semata. Semangat, integritas, dan kesungguhan dalam belajar itu adalah kunci utama menggapai ilmu. Jadi semangat, integritas, dan juga kesungguhan dalam belajar itu adalah kunci utama mengapa mereka itu bisa move on dari kehidupan yang penuh kejahilan ke arah cahaya ilmu pengetahuan. Nah, inilah jalan pencerahan yang dalam bahasa Quraisyah itu disebut dengan at-tariq al-isyraqi atau pencerahan batin. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kajian kitab Nadhul Matalib hari ini. Kesimpulannya yaitu usahakan apapun kesibukan kita, kalau sudah waktunya belajar harus kita tinggalkan demi untuk menuntut ilmu, demi untuk mencari martabat yang tinggi di sisi Allah. Sepertinya firman-Nya Allah, yarfa'il ladzina amanu minkum wa atul ilma darajat. Jadi Allah itu akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi kalau ingin kita itu diangkat derajatnya oleh Allah, maka pertama kita harus beriman, dan yang kedua harus mencari ilmu. Mungkin itu saja. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.